Burj Khalifa. Siapa sih yang nggak tahu dengan bangunan fenomenal yang satu ini? Disebut sebagai gedung pencakar langit, bangunan ini memiliki tinggi 828 meter yang diresmikan pada 4 Januari 2010 dengan menghabiskan biaya sebesar 2 kuadriliun. Punya 163 lantai, Burj Khalifa difungsikan sebagai pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, restoran, destinasi wisata, bahkan fungsi hunian. Wajar dong kalau bangunan ini menjadi ikon kota Dubai. Mall terbesar kedua, Dubai Mall, juga bisa kita jumpai di downtown di area sekitar Burj Khalifa. Luas Dubai Mall ini disebut-sebut seluas 200 lapangan sepak bola atau mencapai 1 juta meter persegi yang dilengkapi dengan 1.200 toko. Gila! Gak hanya sebagai pusat perbelanjaan, dalam Dubai Mall terdapat akuarium raksasa, yaitu Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Sayangnya jika berkunjung ke Burj Khalifa, kamu akan melihat pemandangan truk berwarna orange yang konvoy. Jangan salah, truk ini bukan mengangkut manusia atau sedang melakukan konvoy perayaan. Truk-truk ini mengangkut kotoran manusia. Kotoran manusia! Pasalnya, bangunan semegah Burj Khalifa ternyata nggak punya septic tank atau tempat pembuangan kotoran. Alasannya mereka menganggap biaya truk pengangkut kotoran akan lebih murah dibandingin menyambungkan saluran limbah. Maka dari itu, Burj Khalifa harus bergantung dengan truk-truk pengangkut kotoran yang datang secara rutin untuk membersihkan sampah dari gedung tersebut. Kotoran manusia seberat 15 ton harus diangkut keluar dari gedung 160 lantai ini menggunakan truk setiap harinya. Bagi masyarakat di sana sih, pemandangan kayak gini udah biasa banget. Alhasil, pemerintah Uni Emirat Arab berencana untuk membangun saluran limbah dan diperkirakan akan selesai dibangun di 2026 mendatang. Baiknya sih kayak gitu ya. Nah, statusnya sebagai ibu kota Uni Emirat Arab, jangan salah, ternyata mayoritas penduduknya itu adalah pendatang dari luar. Bayangin aja, dari jumlah penduduk yang mencapai 10 juta orang, sekitar 88% itu adalah pekerja imigran yang berasal dari Pakistan, India, Inggris, Lebanon, dan Filipina yang menetap di sana. Sisanya adalah mereka penduduk asli Uni Emirat Arab. Pemerintah Uni Emirat Arab melarang para pekerja migran ini untuk memiliki serikat pekerja. Mereka juga dilarang untuk mogok kerja atau demonstrasi. Wah, imigran sepadat itu bukan tanpa alasan ya. Hal ini dikarenakan industri konstruksi membutuhkan banyak tenaga kerja asing karena proyek pembangunan yang terus berlangsung. Sektor pariwisata juga membutuhkan banyak tenaga kerja asing untuk melayani wisatawan dari seluruh dunia. Dan industri teknologi informasi membutuhkan banyak tenaga kerja asing yang memiliki keahlian khusus. Gak heran nih kalau Uni Emirat Arab menempati peringkat pertama di dunia Arab dalam laporan pembangunan manusia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cukup membanggakan memang, karena negara ini menempati posisi 26 secara global di antara 191 negara. Perekonomian negara bermata uang dirham ini digadang-gadang sangat bergantung kepada hasil tambang minyak bumi, yakni sebesar 38%. Yap, seperti gas alam tambang emas, berlian industri, dan petrokimia. Sah-sah saja karena Uni Emirat Arab ini memiliki cadangan minyak bumi terbesar ke-7 di dunia. Namun faktanya, sektor terbesar ekonomi Uni Emirat Arab adalah sektor jasa yang menyumbang 40% dari GDP. Dalam sektor jasa ya, segmen terpenting adalah perdagangan grosir dan eceran yang sebesar 12%, real estate, jasa bisnis, dan transportasi sebesar 9%, transportasi, komunikasi, dan pergudangan 8%, dan konstruksi dan distribusi listrik, air, dan gas berkontribusi sebesar 13% dari output dan manufaktur sebesar 8%. Nah, uniknya pemerintah Uni Emirat Arab gak menerapkan UMR, namun secara garis besar ya, gaji itu harus memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Disebut-sebut, nominal gaji terendah berada di kisaran 4.810 dirham atau sekitar 20 juta rupiah per bulan. Tapi, dengan pembangunan manusia yang masif, gaji yang tinggi, sektor ekonomi yang mumpuni, belum menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara maju. Well, sumber dari International Monetary Fund, sebuah negara dikategorikan sebagai negara yang maju jika produk ekspornya terdiversifikasi atau bermacam-macam. Nah, ternyata sebagian besar ekspornya negara ini masih mengandalkan produk minyak bumi dan gas alam sekitar 66%. Disusul barang tambang lainnya seperti emas dan berlian sebesar 32%.
Memiliki luas 83.600 km persegi, Uni Emirat Arab terletak di sebelah timur Jazirah Arab, perbatasan dengan Oman dan Arab Saudi, dan memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran. Bentuk pemerintahan adalah kerajaan konstitusional dengan sistem pemerintahan federal parlementer monarki semi-konstitusional. Artinya, kebijakan raja atau emir berada di atas hukum. Jika sang emir meninggal dunia, maka emir selanjutnya akan digantikan oleh sang anak. Dengan sistem monarki tersebut, maka terbentuklah federasi dari 7 emirat, yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Quwain. Ketujuh emirat ini memiliki wewenang dan hak penuh atas wilayahnya sendiri, termasuk mereka dapat membuat dan menentukan kebijakan hukum sendiri dengan ketentuan serta pedoman dari pemerintahan pusat. Serta, keamiran dipimpin oleh seorang syekh yang membentuk Dewan Federal tertinggi, dan salah satu dari syekh tersebut bertugas sebagai Presiden Uni Arab Emirat. Menjabat sejak 14 Mei 2022, saat ini Uni Emirat Arab dipimpin oleh Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, atau yang biasa dikenal dengan MBZ, yang merupakan presiden ketiga. Meskipun Islam menjadi agama yang resmi di sana, persentase jumlah pemeluk Islam di negara ini hanya 70% saja dari total penduduk. Sisanya disusul oleh Kristen, Hindu, Buddha, dan ateisme. Uni Emirat Arab cukup toleran dalam membebaskan umat agama lain untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Sebagai agama mayoritas, ada kebijakan khusus setiap bulan suci Ramadan yang harus diterapkan oleh masyarakat di sana. Seperti larangan makan, minum, atau merokok di tempat umum selama jam berpuasa. Baik muslim atau nonis, aturan ini wajib dipatuhi kecuali untuk anak-anak dan ibu hamil. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi, maka diberlakukan denda sekitar 8 juta atau hukuman penjara selama 1 bulan penuh. Kedua, dilarang menyalakan musik dengan keras dengan alasan dapat mengganggu ketenangan orang yang sedang berpuasa. Berbeda dengan Indonesia yang ramai berbagi takjil di seluruh sudut kota, di Dubai ternyata memberi takjil orang yang sedang berpuasa harus punya izin resmi dari pemerintah. Jika melanggar, setidaknya harus merogoh kocek sebesar 413 juta rupiah sebagai bayar denda. Gila. Aturan cukup ketat ini dilakukan agar pemerintah Uni Emirat Arab dapat mengecek keamanan makanan yang akan dibagikan. Lalu yang kelima, dilarang memakai pakaian yang terbuka, ketat, serta pendek. Lalu yang keenam, pemberlakuan denda sebesar 20 juta rupiah jika kedapatan ngemis di jalan. Walaupun cukup toleran dalam beragama, ternyata agama lain juga dilarang untuk menyebarkan agamanya di kalangan umat muslim. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, pemerintah juga tidak memperbolehkan seorang muslim untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Dan jika ketahuan, maka dapat dijatuhi hukuman denda atau hukuman penjara.